Sekarang saya tanya Rasulullah itu profesinya apa? Pedagang. Nah ini Pak Yai. Masalah Rasulullah kok pedagang. Nah ini masalahnya sehingga sampai hari ini kita tidak maju-maju. Rasulullah adalah pedagang coba. Gini, kalau saya ketemu beliau terus saya gini. Iya. Apakah saya tukang pijat? Saya sedang memijiti kekasih saya. Tapi jangan pikir saya seorang tukang pijat. Kalau tukang pijat dia, ya Mas ya. Saya sekarang duduk di sini seolah-olah saya kiai dengan ayat-ayat dengan sholawat. Apakah saya seorang kiai? Apakah saya seorang ulama? Kalau tidak percaya tanya sama MUI apakah saya ulama? Mereka pasti bilang tidak. Tanya kepada ketua NU apakah saya ulama? Mereka akan bilang tidak. Betul enggak? Jadi apa profesi saya? Kalau budayawan dari sini tugasnya, budayawan itu urusan kebudayaan dan kesenian. Enggak ada wirid-wirid, enggak ada selawat-selawat. Apa coba? Penceramah. Loh, saya kan enggak ceramah, saya kan tanya jawab sama Anda. Ya pembimbing bukan profesi. Apa selama ini profesi yang ada saya apa? Kan ya Rasulullah kok berdagang bagaimana? Ya Rasulullah pernah berdagang, tidak berarti dia pedagang. Jadi karena Anda itu sibuk sama profesi-profesi, Anda ditipu sama orang barat, Anda ditipu sama orang modern, Anda ditipu sama globalisasi, orang sibuk dengan fakultas dan profesinya. Betul enggak? Manusia itu utuh. Apakah profesimu Bapak? Apakah Bapak itu profesi? Apakah sholat itu profesi? Apakah berbuat baik itu profesi? Kenapa kamu profesi apaan itu? Wali kota bukan profesi, wali kota itu abdi rakyat yang dibayar 5 tahun, betul enggak? Bukan profesi. Jadi, oke, ini contoh aja. Makanya saya tanya, musiknya ini tadi musik apa? Musik jazz, apa? Musik religi atau musik non-religi atau apa? Kiai Kanjeng. Nah, Anda boleh menyalahkan pertanyaannya. Enggak, pertanyaannya yang salah gitu. Kalau Anda ketemu wartawan jangan ngikut aja. Pertanyaanmu salah itu Itu. Betul enggak? Anda jangan terseret. Indonesia ini terseret oleh Belanda, kemudian oleh Amerika, kemudian oleh Cina, kemudian oleh Jepang, kemudian oleh Arab Saudi. Karena menyangka Arab adalah Islam. Apakah Arab adalah Islam? Islam berbahasa Arab sholatnya. Betul enggak? Tapi Arab bukan Islam. Islam bukan Arab, Islam untuk rahmatan lil alamin, untuk semuanya makhluk-makhluk Allah. Jadi jangan keliru, itu bukan profesi. Saya kesini nggak profesional. Kalau profesional saya minta bayaran, jelas tarif saya. Saya tidak profesional, saya tidak punya tarif. Kita adalah al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai satu sama lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Mas ya? Nah, Kiai Kanjeng juga tidak terikat oleh campur sari, dangdut, tak apa-apa. Karena Islam harus memimpin dunia. Karena Adam diciptakan untuk menjadi khalifah. Maka ketuanya di dunia ini mestinya Islam. Kok Islam jadi ekor? Kok orang Islam kok jadi ekor? Pembebek, mukolidin di mana-mana, bagaimana sih? Gitu loh. Kan mestinya kita yang memimpin. Gitu loh, teman sekalian. Maka Kiai Kanjeng juga nggak bisa Anda sebut. Ini tadi musik apa? Kategorinya? Balada, oke, bisa ada unsur balada. Tapi sekarang kalau orang Jakarta, ahli-ahli musik, mendengar ini tadi kan dianggap musik wirid, musik selawat gitu. Karena mereka itu pecah-pecah. Makanya tadi kita perlu Makempo. Nah malam ini kita menghimpun. Itu pecahan-pecahan, kepingan-kepingan seperti itu, jangan diturutin. Himpun dirimu menjadi utuh. Himpun dirimu menjadi manusia. Manusia meningkat jadi khalifatullah. Itu ya, Mas? Tak kasih contoh sedikit ya kalau gitu. Kalau orang menyangka ini adalah musik sholawat, Kiai Kanjeng akan kasih dangdut. Kalau orang menyebut Kiai Kanjeng adalah musik dangdut, dia akan kasih lagu pop. Kalau orang menyangka dia lagu pop, kita kasih lagu keroncong. Mau apa lo? Kalau orang menyebut, oh ternyata Kiai Kanjeng keroncong gitu ya misalnya. Ya. Maka Kiai Kanjeng akan kasih lagu. Coba sekarang boleh nggak saya minta 5 menit untuk contoh aja. Mas Doni saya minta 1 nomor. Maroon 5. Ya.
Ya, supaya Anda jangan minder. Orang Madura kok minder. Sama Allah aja gini kok. Betul enggak? Kalau rezekinya sore-sore kurang gini, ya Allah katanya Rahman Rahim sampean, masa rezeki cuma sebegini saya. Tambah dong kan gitu, akan ditambah gitu. Orang Madura kan, saya kagum sama orang Madura. Saya kagum sama orang Madura. Bahkan saya itu aslinya orang Madura, lahir di Jombang. Loh, iya, ya Bang Jamil ya? Betul. Saya orang Madura, lahir di Jombang, nasabnya tak sembunyiin. Iya toh. Masa ada orang bukan orang Madura keras kayak saya, kan saya keras. Berantem, untung saya lembut juga, jadi saya hati-hati gitu ya. Tapi kan aslinya, kenapa saya dekat sama orang Madura? Ya karena sama, saya sama mereka. Oke, Maroon 5 ya. Sekarang saya tanya, apakah kalau lagu dari Amerika itu terus lagu yang non-agama? Apa yang menyebabkan sesuatu disebut religius atau tidak religius? Kemarin di mana tadi malam, Pak? Di Sumeneb Talango. Di Talango kita tanya, sebenarnya kalau fisika, matematika itu pelajaran umum atau pelajaran agama? Nah, ini yang datang tadi malam saya jawab agama. Yang lainnya, jadi matematika pelajaran itu? So, ada yang bilang umum. Nah, Mas, Anda mempelajari sifat-sifat Allah enggak? Mempelajari zatnya, sifatnya, tapi Anda tidak akan pernah benar-benar kenal pada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terjangkau oleh seluruh perangkat jiwa dan raga kita untuk bisa mengenal Allah. Kita mempelajari tajallinya saja, ada Asmaul Husna, ada sifat 20 dan seterusnya. Nah, ketika Anda belajar fisika, yang dipelajari apa? Yang dipelajari oleh fisika apa, Mas? Hukum-hukum Allah untuk alam. Siapa yang bikin hukumnya? Betul enggak, Mas? Kalau Anda bersentuhan sama api, gimana? Terbakar. Itu hukumnya siapa? Hukumnya siapa? Alam itu bikinan siapa? Kenapa ragu-ragu nyebut Allah? Emang alam bisa menentukan dirinya sendiri? Ya enggak? Kalau kamu niduri istrimu kawin apa? Hamil, siapa yang menentukan hamil? Kalau kamu kencing meskipun kamu naikin jauh gini, dia tetap turun. Siapa yang menentukan? Jadi fisika itu adalah mempelajari hukum Allah atas alam. Betul enggak? Psikologi mempelajari hukum Allah atas manusia. Ya toh? Biologi mempelajari ketentuan Allah mengenai binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kan begitu. Mana ada yang terpisah dari Allah? Anda ditipu oleh globalisasi dan modernisasi seolah-olah ada yang terpisah dari Allah.